Ya Allah, siapa yang merekomendasikan? Mohon maaf ya, bukan menghina perempuan, tetapi kalau misalnya mau cari orang kreatif, Pak Kemenhan, siapa yang merekomendasikan ini? Bapak tahu nggak backgroundnya, Pak? Bapak udah cek belum badan-badannya, Pak? Di tubuh TNI aja nggak boleh ada tato kan, Pak? Kenapa bisa di topnya TNI Kemenhan direkrut tim kreatif badannya bertato? Dari 270 juta penduduk, apakah tidak ada pemuda-pemudi yang lain yang lebih kreatif? Jangan lagi berdalih semua rakyat Indonesia punya kesempatan yang sama. Iya, punya kesempatan yang sama, Pak. Kita ngerti kalau memang penjelasan kamu kayak gitu. Tetapi, bukankah orang-orang yang ada di badan pemerintahan harusnya dari background yang baik? Seenggaknya background pendidikannya ada. Seenggaknya punya sesuatu dulu yang bisa dilihat yang bermanfaat untuk orang banyak. Apalagi kalau misalnya Bapak Bapak Kemenhan merekrut orang sebagai tim kreatif. Kreativitasnya si Aulia ini apa, Pak? Karena yang tersebar di media sosial dan di media offline, Ayu Aulia ini bukan anak muda yang kreatif, tetapi mantan bintang majalah dewasa atau mantan bintang majalah. Apalagi dari pihak Kemenhan bilang, ini bukan tim inti, tim kreatif Kemenhan, tetapi tim internal. Wah, lebih dalam lagi rupanya. Sebelum mengeluarkan statement kalau Ayu Aulia ini tim internal aja, tahu nggak artinya internal, ha? Tim internal berarti pegawai tetap dong dia. Tim apa? Hah? Tim internalnya yang kantor datang tiap hari gitu. Lebih dalam kalau tim internal. Lebih dalam daripada tim utama atau tim inti. Gimana sih? Berarti, lebih ini posisinya. Aduh, Kemenhan. Rusak. Ya Allah. Oke guys ya, sekarang lagi rame netizen yang merujak Kemenhan karena merekrut Ayu Aulia untuk menjadi bagian dari Kemenhan sebagai tim kreatif. Karena Ayu Aulia ini dikenal sebagai seorang yang penuh dengan kontroversial. Backgroundnya dia adalah seorang artis selebgram dan sering muncul di majalah atau konten dewasa. Nah, ini yang kemudian disayangkan oleh netizen, seakan-akan tidak ada orang lain yang moralnya lebih bagus, lebih baik, tapi kenapa harus memilih Ayu Aulia? Ya, tentunya kita ingin orang-orang yang berada dalam tubuh organisasi pemerintahan atau instansi pemerintahan ini itu diisi orang-orang yang punya integritas dan moralitas, rekam jejak yang baik tentunya, ya. La ilaha illallah. Indonesia. Di Indonesia ini, teman-teman, kalian nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, nggak perlu kalian kuliah tinggi-tinggi, karena di sini tidak dibutuhkan akademi, teman-teman, melainkan yang dibutuhkan adalah goyangan. Kalau kalian pintar goyang, insya Allah saya yakin kalian dapat jabatan. Tapi kalau kalian pintar ya, cuman pintar doang, sampean cuma pintar doang, mengandalkan di Indonesia, nggak laku, bejir. Gak akan laku, ya. Jadi mulai dari sekarang kalian gak perlu sekolah, ya. Cukup goyang. Semakin pintar kalian menggoyang, semakin bagus posisi kalian, ya. Nih nyatanya nih, ya kan? Nih bakal kita lihat, kita simak, ya. Aku juga nggak tahu kenapa aku bisa yang dipilih dan terpilih. Pasti ada pertimbangan dari Pak Bidang Ketua, dari bapak-bapak yang lain, dan aku juga terima kasih sama Bang Sunan sudah menyematkan nama saya di dalam Abdi Bela Negara, karena periode 2025-2030, karena ini tugas yang mulia menurut saya, ya. Dan saya tidak digaji sepeser pun. Kalau kalian berpikir saya bagaimana, saya akan buktikan dengan kerja keras saya. Sudah baca berita artikel ini? Ayu Aulia dilantik jadi tim kreatif Kementerian Pertahanan. Ayu Aulia adalah salah seorang artis majalah dewasa yang kini dilantik di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Katanya tesnya nggak gampang. Wah, kok bisa ya modelan begini masuk ke jajaran pejabat pemerintah Kementerian Pertahanan? Ada apa ini? Kok dia bisa lolos?
Padahal Kementerian Pertahanan itu adalah salah satu kementerian yang paling penting di sebuah negara karena untuk mempertahankan kedaulatan bangsa. Dibutuhkan orang-orang yang memiliki kualitas, kredibilitas, dan juga strategi untuk mempertahankan negara. Kalau misalnya merekrut artis seperti ini, kaitannya apa dengan mempertahankan negara? Apakah memang Indonesia kekurangan orang-orang yang ahli dalam bidangnya sampai merekrut artis-artis majalah dewasa menjadi anggota tim kreatif di Kementerian Pertahanan? Terus dia bilang tesnya nggak gampang katanya. Emangnya dites apa? Tes psikotes, tes tulis, tes wawancara, atau tes berbagai macam gaya? Sekelas Kementerian Pertahanan aja merekrutnya orang-orang kayak gini. Gimana Indonesia nggak tenggelam nanti tahun 2030? Ya sudah pasti akan tenggelam kalau diisinya modelan begini. Memangnya sekelas Kementerian Pertahanan membutuhkan tim kreatif gitu? Itu fungsinya untuk apa? Harusnya Kementerian Pertahanan itu membutuhkan tim strategi untuk mempertahankan suatu bangsa. Karena ini negara, bukan untuk dibuat konten. Setelah ramai dan viral di sosial media, sosok Ayu Aulia, artis majalah dewasa yang katanya dilantik menjadi tim kreatif Kementerian Pertahanan, akhirnya Kemenhan buka suara. Dia membantah bahwa Ayu Aulia tidak dilantik dan juga tidak direkrut menjadi tim kreatif Kementerian Pertahanan. Kok bisa berbeda ya pernyataannya? Di penghujung tahun 2025 ini, Indonesia memiliki permasalahan yang dar-der-dor rasanya. Bencana banjir bandang di Aceh dan Sumatera belum selesai, belum kelar sampai sekarang. Belum lagi kasusnya Ridwan Kamil, Aura Kasih, dan lain sebagainya, kasus-kasus korupsi yang semakin merajalela. Sekarang muncul sosok artis majalah dewasa yang dilantik jadi tim kreatif di Kementerian Pertahanan Indonesia. Semoga Indonesia cepat selesai dari permasalahan yang akan datang dan tahun 2026 Indonesia bisa bangkit dan lebih baik lagi. Oke guys ya, daripada kita penasaran, saya ingin mendengarkan pernyataan dari Kemenhan ya. Alasan kenapa sih mereka mau merekrut seorang Ayu Aulia model majalah dewasa untuk bekerja bersama dengan Kementerian Pertahanan. Kita dengarkan dulu berikut ini. Jadi sekali lagi, Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia adalah organisasi yang bukan organisasi Kemhan, dan Mbak Aulia ini adalah tim kreatif bersama Mas Sungkar ini adalah tim kreatif daripada Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia, bukan bagian dari Kementerian Pertahanan. Dengan cara-cara apa? Cara-cara membuat film. Kita nanti akan membuat film bela negara juga nanti ke depan. Nah, sehingga lewat cara beginilah kita butuh orang-orang tertentu seperti Mbak Aulia, Mas Sunan dan lain sebagainya untuk membantu Kemhan menyebarkan daripada program bela negara itu tadi. Jadi sekali lagi, Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia adalah organisasi yang bukan organisasi Kemhan, dan Mbak Aulia ini adalah tim kreatif bersama Mas Sungkar ini adalah tim kreatif daripada Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia, bukan bagian dari Kementerian Pertahanan. Ya, kami tambahkan lagi. Baik, terima kasih. Jadi pada tanggal 19 Desember 2025 kemarin itu kebetulan itu Hari Bela Negara. Hari Bela Negara. Hari Bela Negara yang ke-77 tahun. Itu kan ada fotonya aku. Iya, nah pada hari itu, hari Jumat, pada siang harinya kita laksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Nasional untuk Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia ini. Jadi ada pelantikan. Nah, pelantikan itu kebetulan karena kita hari itu rame-rame di Kemhan, sekaligus rame-rame juga itu dilaksanakan di Kemhan, yaitu di lantai 8 Gedung Aula Bela Negara, itu melaksanakan pelantikan organisasi ini tadi. Mbak Aulia ikutlah pelantikan di sana. Jadi itulah yang menjadi berita kita hari. Oke guys ya, ini masih menyisakan tanda tanya terkait dengan klarifikasi atau penjelasan dari Kemenhan. Mereka tadi bilang tim kreatif Ayu Aulia dan yang lainnya itu bukan bagian dari organisasi Kemenhan ya. Jadi Kemenhan itu sendiri, yang kreatifnya itu sendiri. Ini sangat janggal pernyataan seperti ini ya. Karena tim kreatif itu kan bekerja untuk Kemenhan, dan mereka akan membuat karya bela negara dan sebagainya itu juga untuk membawa citra Kemenhan ya. Dan sudah pasti Kemenhan pasti akan memberikan biaya produksi dan lain sebagainya ya. Ini kolaborasi kerjasama dengan Kemenhan. Dan tetap saja ya, meskipun Kemenhan mengkonfirmasi seperti itu, tetap saja kita melihat bahwa ya itu bagian dari Kemenhan ya.
bagian dari orang Kementerian Pertahanan di mana dia di bidang kreatifnya. Seperti di televisi, ya. Jangan hanya lihat artis televisinya, tetapi di situ kan ada tim kreatif di belakangnya. Ada orang yang lighting, editor, kameramen, sutradaranya. Itu semua bagian dari program tersebut. Nah, ini sama, ya. Di Kemenhan kan pasti ada program bagian-bagiannya, tapi semuanya sama. Jadi, saya merasa aneh sekali dengan klarifikasi seperti ini. Ayu Aulia lagi. Gua baru tahu kalau masuk ormas itu tesnya sulit. Kayak dia menceritakan itu seolah-olah dia itu menjadi staf di Kemenhan. Ya. Ada hal yang lebih membagongkan lagi ketika dia bilang, kenapa Mbak memilih di sana? Iya, saya sudah mempertimbangkannya dari jauh-jauh hari. Kebetulan saya dipilih dan terpilih. Catat ya. Dan kata dia, waktu Pak Prabowo jadi Menhan itu keren banget katanya. Bawa senjata. Coba ya, seingat gue, Pak Prabowo itu nggak pernah bawa senjata. Apalagi menteri. Menteri buat apa bawa senjata? Dan gue juga nggak ngerti maksud dia apa menekankan berkali-kali bahwasannya saya tidak digaji ya. Ini murni jiwa nasionalis saya untuk membela negara gitu. Tapi please, kayak Jaka Sembung, sumpah. Gue malu. Gue kalau sampai ada seseorang yang mengklarifikasi seperti itu, artinya gue sangat tidak layak. Dan gue sangat mempermalukan instansi tersebut. Malu 7 abad nggak sih? Coba kalian dengar ya. Kenapa nih memilih Kemhan? Karena aku dari dulu kan emang ngefans banget sama Pak Prabowo, karena dulu dia Kementerian Pertahanannya kayak keren banget gitu, Kementerian Pertahanan gitu, bawa senjata gitu kan. Nah tapi aku di bagian kreatifnya nih gitu. Tapi cukup sulit gak sih untuk masuk ke bagian kreatif Kemhan? Kan tadi kan kamu sendiri bilang tes. Sulit. Jadi kalau banyak yang mau hujat, silahkan hujat saya, nggak ada masalah, karena nggak gampang masuk situ kok. Artinya masuk di situ adalah orang-orang khusus, orang-orang spesial yang dipilih oleh Kemenhan, ya. Sedangkan Kemenhan sendiri malah mengatakan itu bukan bagian dari Kemenhan. Ini seperti kesannya Kemenhan itu cuci tangan, tidak ingin dihujat, ya. Makanya mengklarifikasi seperti itu. Kalau kita lihat-lihat kan di pemerintahan Bapak Prabowo ini, menteri-menterinya, wamennya, komisarisnya, stafnya, nggak perlu berpengalaman di bidangnya, nggak perlu kan, karena ada itu ketua MBG ahli serangga, padahal dia mengurusin gizi, kan sangat jauh bertolak belakang ahli serangga ke gizi. Tapi boleh kan, boleh di zaman Bapak Prabowo boleh. Ada itu dari aparat tiba-tiba ngurusin ekonomi, dari mantan koruptor tiba-tiba mendapatkan bintang penghargaan, ya nggak masalah. Dan aku tadi melihat komentar, emang salah kalau mantan model dewasa menjadi staf, sedangkan mantan koruptor masih bisa jadi pejabat, mantan pelanggar HAM masih bisa jadi pejabat, ya kan? Ini gimana lagi? Ya udah, itulah nasib Indonesia ini. Dan keren juga selera-selera bapak-bapak di Kemenhan ini, ya kan, memilih staf yang nah, jadi ya rajin-rajin lah nanti dinas luar kota, ditemani staf, studi banding ke tempat-tempat, ya aturlah. Udah beginilah nasib Indonesia. Jadi aku yakin 2030 Indonesia bubar ya bisa saja kalau begini mainnya, ya kan. Mereka udah sibuk membuat program-program bukan untuk rakyat. Bagaimana anggaran ini ada dan keluar, bisa dibagi-bagi, itu aja. Kemenhan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, itu adalah kementerian yang paling bonafit menurut saya. Tapi kenapa mencari staf susnya kayak begini? Hah? Heran saya. Ini melalui rekrutmen atau enggak sih? Melalui tes rekrutmen apa enggak? Hah? Aduh, speechless saya deh, beneran deh. Aduh ampun, kok dapet orang yang kayak begini gitu loh. Apa kreatifnya di bidang apa dia? Kreatif di bidang jilat-jilat gitu, atau di bidang goyang-goyang gitu? Hah? Memalukan, tahu nggak sih? Masih banyak tuh insinyur kayak kreatif yang memang lulusan dari arsitek kayak atau apa kayak gitu, atau memang yang bidang kehususan yang lebih keren lagi gitu loh. Bukan di bidang beginian dong.
Aduh, ampun, memalukan tau nggak? Hah? Pak Prabowo kayak begini nih, aduh ampun. Siapa sih yang merekrut ini nih orang-orang kayak begini, yang nerima orang-orang kayak begini? Heran tau nggak? Kayak nggak ada orang lagi di Indonesia ini. Model majalah Dewasa dijadikan staf sus. Mau dijadiin apa di sana, hah? Apa keistimewaannya dia? Apa keahlian dia? Memalukan tau nggak sih? Aduh, ampun. Masa Kemenhan bilang katanya tidak merekrut tim kreatif dari model majalah Dewasa itu, guys? Hah? Terus di sisi lain, si model itu katanya bilang bahwa saya habis dari pelantikan, katanya begitu. Yang benar yang mana? Takut digeruduk masa. Sekelas Menhan ya, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia harusnya punya berkualitas tuh tim kreatifnya. Jangan yang kayak begitu dong, kayak orang nggak punya sekolah aja. Kayak nggak punya apa? Pendidikan bisa diatur sekarang ini, bener nggak? Tapi kualitas otaknya punya nggak? Punya nggak kapabilitas dia? Mumpuni nggak? Qualified nggak dia? Ampun ya, kayak nggak ada orang lagi di Indonesia ini, Masih banyak tuh orang-orang pinter dan cantik di luar sana. Ya, jangan model kayak begini. Ini model kreatif apa? Buat diasongin untuk ngelobi gitu? Melobi apa? Saya juga ngerti cara lobinya. Kagak kayak begitu. Aduh, memalukan. Memalukan tau gak sih? Sebenarnya saya nggak boleh banyak ngomong loh. Cuman gatel pengen ngomongin masalah kayak begini nih. Masa sekelas Menhan. Aduh, rekrutmennya kayak apa? Kayak gitu loh. Coba dong, modal dikit modal. Cari tuh psikolog-psikolog untuk merekrut tuh. Jangan kayak begini kualitasnya. Memalukan tau nggak? Kayak nggak ada perempuan lain aja. Model esek-esek aja di lantik kayak begini. Apaan sih? Kualitas apa dia? Berbobot sedikit dong, Menhan. Memalukan tau nggak? Ini tuh untuk Republik Indonesia, bukan untuk kesatuan kalian aja. Ya nggak sih guys? Menyebalkan tau nggak? Emang benar Ayu diangkat jadi tim kreatif di Kemenhan. Antara klarifikasi si Ayu dengan klarifikasi di Kemenhan itu berbeda. Jadi kalau misalnya yang benar itu adalah perkataan si Ayu, kok agak aneh, gua aja yang rakyat biasa kalau nonton dia gitu kayak banyak gak nyambungnya, banyak loadingnya gitu ya. Kalau dia ngomong tentang Lisa, tentang Ridwan Kamil atau tentang dirinya sendiri gitu. Pokoknya setiap pembicaraan dia itu jaka sembung lah. Yang anehnya lagi si Ayu ini kekeh menyatakan diri dia memang tim kreatifnya Kemenhan gitu. Walaupun Kemenhan bilang dia itu ormas yang datang ke sana gitu bersama si siapa lah itu si S Nan itu ya. Kalau memang perkataan si Ayu yang benar ya lucu juga sih. Tapi kalau memang perkataan si Kemenhannya itu yang benar ya berarti ada yang halu di situ, yang ngaku-ngaku gitu loh maksudnya ya. Jadi ketika pemilihan itu aku juga nggak tahu kenapa aku bisa yang dipilih dan terpilih. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan dari Pak Bidang Ketua, dari bapak-bapak yang lain, dan aku juga terima kasih sama Bang Sunan sudah menyematkan nama saya di dalam Abdi Bela Negara karena periode 2025-2030 karena ini tugas yang mulia menurut saya ya. Tugasnya emang mulia, tetapi orangnya mohon maaf ya, ini mengundang kontroversi di mata masyarakat ya. Di mata masyarakat ini sepertinya kurang elok jika Mbak Ayu Aulia ini harus bekerja dalam bidang pemerintahan di bagian Kemenhan ya. Karena kita melihat dari track record Anda, di Indonesia ini tidak kekurangan stok sarjana ya. Banyak orang-orang akademisi, banyak orang-orang hebat, orang-orang pintar. Tetapi karena mereka tidak diberikan kesempatan itu malah diberikan pada orang-orang yang gak jelas. Akhirnya mereka terpaksa bekerja sebagai ojol ya, sebagai kurir dan Media sosial meledak. Seorang selebgram bernama Ayu Aulia tiba-tiba muncul dengan klaim bombastis. Saya dilantik sebagai tim kreatif Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Publik pun terkejut. Ini urusan pertahanan negara atau pertahanan likes? Ayu Aulia yang dikenal sebagai model majalah Dewasa, DJ, sekaligus figur kontroversial, memamerkan foto berbatik di lingkungan kantor Kementerian Pertahanan. Tak butuh waktu lama, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia angkat suara. Tegas, jelas, tanpa basa-basi. Ayu Aulia bukan tim kreatif Kemhan, tidak pernah dilantik, dan tidak punya jabatan apapun. Kehadirannya disebut hanya terkait acara organisasi kemasyarakatan, bukan agenda resmi kementerian. Drama makin lengkap karena Ayu sebelumnya juga kerap muncul dalam pusaran kontroversi publik figur, dari isu keyakinan hingga klaim kedekatan dengan nama-nama besar. Jadi jelas ya, ini bukan soal pertahanan negara, tapi pertahanan narasi pribadi.
Karena di Republik ini, tak semua yang foto di kantor negara otomatis jadi pejabat negara. Oke, semoga Kementerian Pertahanan bisa merevisi lagi, bisa memperbaiki lagi proses rekrutmennya ya, sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya fenomena seperti ini, orang akan mengambil kesimpulan bahwa ya percuma dong ada anak-anak bangsa yang lain yang sekolahnya tinggi-tinggi, meraih gelar sarjana ya, mempunyai ilmu yang pintar hebat-hebat, tetapi toh dia dikalahkan dengan orang-orang yang lebih ahli dalam menjual sensualitas. Ya bahasa kurang enaknya bisa saya katakan seperti ini ya. Kalian yang berkelas, kalian yang berintegritas, kalian yang menjaga moralitas akan dikalahkan dengan orang-orang yang bekerja sebagai penjual fefek ya. Mohon maaf ya, saya harus mengatakan seperti itu karena ya kita melihat fenomena seperti ini, peristiwa seperti ini, kita jadi nyampe pikiran ke situ. Sama seperti netizen yang mengungkapkan tadi, ada 270 juta penduduk atau rakyat Indonesia ini, masa nggak ada satupun yang menurut Kemenhan ini yang lebih layak, yang lebih bagus ya, yang integritasnya bagus, yang bisa direkrut untuk menjadi bagian dari tim kreatif. Kok orang yang seperti ini dengan latar belakang bekerja sebagai artis majalah dewasa ya, orang-orang yang berkecimpung dalam dunia sensualitas, itulah yang dipilih. Ini ada apa? Apakah para petinggi-petinggi di dalamnya ini memang suka menghadirkan orang-orang yang jago goyang-goyang lidah? Apa gimana? Ya, jangan sampai malah merusak citra dari Kemenhan itu sendiri. Oleh karena itu, masih ada waktu menurut saya bagi Kemenhan untuk bisa merevisi ya, melihat kembali, jangan sampai ini nanti menimbulkan polemik, menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat Indonesia, sehingga sebaiknya rekrut saja orang-orang yang lebih layak, punya integritas, moralitas, serta punya background pendidikan yang bagus tentunya ya. Di Indonesia ini sebenarnya tidak kekurangan ya orang-orang yang menamatkan pendidikan sarjana, orang-orang yang punya gelar akademisi. Tetapi ya itu tadi ya, mereka tidak memiliki peluang, tidak ada orang dalam, dan tidak ada tempat bagi mereka, sehingga mau tidak mau mereka terpaksa bekerja sebagai ojek online ya, bekerja sebagai sopir angkot, bekerja sebagai ya apa sajalah pekerjaan serabutan, yang penting bisa bertahan hidup. Oke Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan video reaksi dari saya. Sampai jumpa lagi di konten reaksi saya selanjutnya.